Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sami Munovo. Salam saudaraan. Jadi di video kali ini kita bakalan nunjukin ya seni silet langkah 3 ya. Jadi ini adalah silet langkah 3 versi saya ya. Silet langkah 3 versi saya cara bermain golo ya. Jadi sebenarnya langkah 3 itu biasanya menggunakan pisau 2 ya. Pisau 2. Kalau enggak pisau 2 kerambit, kalau enggak dia gerpu itu pisau kecil ya. Biasanya itu yang digunakan sama silet-silet langkah 3. Nah tapi ya di silet harimau langkah 3 ini saya bakalan coba bermain golo dengan menggunakan kreasi dari saya sendiri, tapi tetap dengan langkah-langkah 3 yang kita pergunakan. Mungkin kita bakalan langsung seperti apa videonya, check it out. Oke teman-teman ya, jadi itulah ya yang saya praktekkan tadi ya, bahwasanya yang kita lakukan itu adalah silet langkah 3 ya, yang tidak lepas dari langkahnya, tapi itu kreasi saya. Sudah saya masukkan tentang cara seni seperti ini tadi, itu adalah seni ya, seni yang biasa digunakan untuk tampil ya. Jadi saya melakukannya itu dengan silet langkah 3 tapi tidak lepas dari seni juga. Jadi itu suatu kreasi saya ya. Sebenarnya di silet langkah 3 itu ada permainan golonya tuh ada, tapi mereka itu langsung untuk mematikan aja, serang, tangkis, mematikan ya, langsung mematikan atau langsung finishing saja. Tidak ada yang namanya seni sih. Kalau ada seni pun itu biasanya bermain kerambit atau enggak pisau 2 atau enggak gerpu ya, itu yang mereka mainkan. Kalau untuk golo sih jarang banget ya saya melihat ya, tapi ada ya. Tapi biasanya kalau golo itu tidak dipakai kalau untuk tampil gitu. Kalau untuk tampil biasanya untuk kesenian dari langkah 3 gitu kan. Silet harimau itu biasanya jarang banget menggunakan golo gitu. Karena kenapa jarang menggunakan golo? Karena mereka itu kalau menggunakan golo, mereka itu bakal langsung melakukan finishing. Jadi seninya itu nggak nampak lagi gitu. Seninya itu nggak ada lagi. Yang ada tuh untuk jurusnya saja gitu kan. Yang ada jurus mematikannya aja. Itu yang orang lihat nanti tidak fokus kecantikannya lagi gitu kan. Yang kita juga fokus itu kan kalau untuk tampil kecantikan dan keindahan gitu. Ini adalah yang saya buat ya, saya buat versi saya sendiri. Nah untuk selanjutnya saya bakalan nunjukin ya cara bermain golok dengan langkah 3 asli ya, dengan silet langkah 3 asli. Sebenarnya teman-teman ya, silet harimau itu melakukan langkah-langkah 3 itu biasanya tidak digunakan dalam seni ya, seni mereka, tapi mereka itu menggunakan silet balam biasanya. Kalau di Padang biasanya namanya itu silet balam. Silet balam itu silet betino ya. Bukan hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki juga. Maksudnya silet betino itu adalah gerakan yang cantik ya. Gerakan keindahan gitu. Tapi tidak tutup kemungkinan laki-laki juga boleh mempelajari hal itu gitu kan. Karena kenapa? Laki-laki yang mempelajari silet harimau juga harus tahu tata cara keseniannya gitu kan. Tata cara keindahan gerak itu juga harus tahu gitu. Itulah ya teman-teman ya yang saya pelajari dan saya kembangkan selama ini. Saya coba bermain golok dan selanjutnya saya bakalan coba lagi bermain double stick ini tapi menggunakan langkah 3 gitu kan. Itu bakalan saya buat kreasinya juga gitu kan. Karena kenapa ya, kita bebas berkreasi kan di dunia ini kan. Nah jadi buat teman-teman yang pengen belajar ya silet langkah 3 gitu kan, itu ada video saya sebelumnya, sudah ada langkahnya ya. Jadi untuk teman-teman ya yang dari Padang, yang dari Sumatera Selatan atau berbagai macam semuanya teman-teman, jadi saya mengeluarkan langkah 3 itu bukan untuk membuka rahasia dari keturunan kita, nenek moyang kita gitu kan, tapi saya itu hanya ingin melestarikan dengan cara apa, memperkembangkannya gitu agar orang itu bisa mempelajarinya. Sebenarnya silat langkah 3 yang kita keluarkan di video-video saya itu hanyalah dasar ya, hanyalah dasar. Itu hanya 30%, 70% nya itu di mana ketepatan gerakannya gitu.
setiap langkah itu ada maknanya, setiap langkah itu ada fungsinya. Nah di sana ya, di video saya sebelumnya itu tidak ada gitu kan. Dan setiap langkah itu jurus mana yang paling cocok gitu kan, ada jurus-jurusnya juga di Sihir Harimau Langkah 3 itu. Nah itu belum saya tampilkan ya, di YouTube ini belum saya tampilkan. Tapi jika Anda yang lebih pengen tahu lagi, belajarlah sama orang-orang yang menguasai Sihir Langkah 3 di daerah kalian masing-masing. Karena kenapa? Gerakannya pasti sama. Yang berbeda itu mungkin ya perkembangan jurusnya gitu, perkembangan jurusnya aja yang berbeda, atau enggak keindahan, kesenian, atau kreasi gerak mereka gitu kan. Jadi kalau untuk langkahnya biasanya orang menggunakan langkah 3 seperti ini ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin itu bilang mau bongkar rahasia nenek moyang ya, senjata kita gitu kan. Kalau biasanya diajarkan itu untuk orang-orang itu langkah 4 gitu kan. Jadi kalau untuk langkah 3 itu untuk pegangan kita. Tapi ya teman-teman, kalau menurut aku ya langkah 3 itu semuanya itu boleh mempelajari hal itu. Karena kenapa? Itu adalah hal yang penting juga untuk kita gitu kan. Ya masalah orang pengen menggunakan itu ke hal yang buruk atau hal yang baik itu terserah mereka gitu kan. Yang penting kita mengajarkan sesuai dengan aturan yang kita ajarkan gitu kan. Dan kita mengajarkan itu untuk berniat baik, bukan untuk berniat buruk gitu. Jadi buat teman-teman ya yang kemarin itu sering berkata-kata ini membongkar trik gitu kan, membongkar rahasia ya, membongkar keturunan asli dari nenek moyang gitu kan, senjata keturunan asli nenek moyang ya gitu, langkah 3 gitu kan. Sebenarnya ya teman-teman ya, langkah 3 itu juga banyak jenisnya gitu. Yang saya tampilkan itu adalah langkah 3 yang biasa orang gunakan. Ada langkah 3 yang lebih lagi dari itu gitu kan. Yang saya tampilkan itu segitiga. Ada yang kakinya nggak pindah, itu ada langkah 3. Ada juga langkah 3 seperti itu. Yang pernah saya pelajari itu adalah kaki kiri tidak pernah pindah, atau enggak kaki kanan tidak pernah pindah. Jadi tempat kita itu di sana terus kaki kirinya. Biasa saya menggunakan kaki kiri di depan, kaki kiri tidak bakalan pindah. Itu adalah langkah 3 yang sering kita gunakan juga gitu kan. Itu adalah untuk pegangan kita gitu. Nah saya tidak bakalan menyebarkan langkah itu di YouTube ini. Karena kenapa ya, itu adalah kreasi memang dari nenek moyang untuk pegangan kita. Tapi yang boleh disebarkan ya, sebenarnya aturan itu masih saya pegang gitu kan. Yang saya sebarkan itu adalah suatu hal yang memang orang ketahui gitu kan, tapi yang tidak orang ketahui tidak saya sebarkan gitu. Karena kenapa? Masih saya jaga gitu kan. Jadi saya itu tidak menyalahi aturan ya teman-teman ya. Mungkin ya dari tempat kalian gitu kan, langkah 3-nya itu seperti itu, mungkin hanya seperti itu. Tapi coba kalian tanya lagi kepada guru kalian, pasti ada kreasi langkah 3 yang langkahnya lebih dikit lagi dari yang saya ajarkan di YouTube saya itu ya. Karena kenapa? Saya yakin, karena saya juga mau pelajari jenis-jenis langkah 3 itu juga banyak gitu kan. Mungkin itu saja ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga ini menghibur kalian juga. Dan nanti kita bakalan membuat video langkah 3 dengan menggunakan double stick. Dan saya juga bakal mengajarkan kalian untuk tata cara bermain golok juga untuk di next videonya juga ya. Mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Sampai jumpa video saya berikutnya. Saya Samim Nufo. Bye. Salam persaudaraan.